Dari OJK ini terjadi penurunan pendanaan dari modal Ventura dibandingkan dengan di tahun lalu begitu, dan kalau kita lihat saat ini rupiah juga sudah di 16.400. Lalu seperti apa arah pertimbangan investasi modal Ventura di sisa 2024 ini? Pak Edi? Ya, jadi kalau data dari OJK itu meliputi dua instrumen ya. Memang ada penyertaan ekuitas, itu yang biasa lazim dilakukan oleh modal Ventura, ya adalah kita beli saham dari startup atau UKM. Yang kedua adalah penyaluran kredit, karena modal Ventura juga boleh melakukan penyaluran kredit. Nah, data OJK itu data total. Tidak dipungkiri memang dibanding tahun sebelumnya itu memang turun. Ya. Kenapa? Ya menurut saya ini antara lain karena faktor global ekonomi. Ya, yang namanya tech winter itu masih ada, suku bunga yang tinggi, kemudian pelemahan beberapa indikator makroekonomi, dan tentunya investor itu lebih konservatif gitu. Di saat yang begini, ya kita harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit maupun melakukan investasi penyertaan ekuitas. Ya memang saat ini adalah lebih ke wait and see. Baik. Apakah ini artinya akan semakin mengurangi porsi investasi hingga akhir tahun 2024, atau mungkin melihat keadaan saat ini sudah mulai mencoba untuk mencari sektor dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu? Ya mungkin saya nggak bisa mengatasnamakan seluruh pelaku venture capital di pasar Indonesia. Cuman atas nama BNI Ventures kita sih tetap ada dana untuk melakukan investasi baru. Bahkan di tahun ini sudah melakukan satu investasi baru ya. Tahun lalu ada 2 gitu. Apakah kita ada budget untuk melakukan investasi baru di tahun ini? Ada gitu. Apakah kita agresif mencari? Ya kita selektif. Ya. Kalau ada yang bagus, fundamentalnya bagus, valuasinya cocok, dan mungkin ada sinergi dengan induk kami atau parent company kami, kenapa enggak gitu. Ya, cuman kita mungkin nggak seperti dulu yang sangat agresif mencari, tapi kalau ketemu yang bagus, oke, let's invest gitu. Baik, kita akan coba beralih ke Pak Huda terlebih dahulu. Pak Huda, tadi dikatakan Pak Edi, tech winter ini masih berlanjut. Kalau dari pantauan Anda, kira-kira kapan tech winter ini mungkin bisa lebih sedikit melandai? Iya Mbak, sebenarnya tech winter ini kan dia ditimbulkan untuk, ya kalau bisa kita bilang tahun 2021, itu adalah puncak dari investasi di sektor digital. Kalau kita lihat pada saat itu investasi, kalau data saya yang kutip ya, dari Delorum itu dia mencapai 140 triliun untuk investasi di sektor digital. Kemudian turun di tahun 2022 menjadi 60 triliun, kemudian turun lagi di tahun 2023 setengahnya lagi gitu. Nah, kemungkinan ini ada kalau saya bilang sebenarnya kembali lagi kepada zaman ketika sebelum pandemi. Karena pandemi memang itu menjadi akselerator sekali gitu kan. Dan saya rasa mungkin ini kalau bisa saya bilang tahun 2024, tahun 2025 itu kita akan mengalami bukan kembali naik ya, tapi adalah menuju memang ya kita kondisinya seperti sebelum pandemi gitu. Di mana investasi startup digital itu ya memang normalnya di angka saat ini gitu. Kalau untuk yang tahun 2021 itu sangat-sangat datanya kalau saya bilang itu sangat melejit sekali, bahkan meningkatnya itu hingga 100 kali lipat gitu. 100%. Jadi ini yang akhirnya membuat kita jadi ada tech winter nih dan sebagainya, padahal itu memang kita terakselerasi dengan cepat dan juga turunnya kita relatif juga cepat juga. Artinya apakah kita bisa katakan di 2021 ini sebenarnya hanya bubble semata dan normalnya itu adalah saat ini, dan tech winter itu sebenarnya tidak ada? Ya tech winter tuh bisa dibilang kalau kita katakan tech winter ya memang ada gitu kan. Tapi memang tech winter di sini tuh dia lebih kepada kembali ke masa sebelum pandemi gitu. Jadi ketika pandemi Mbak ya tahun 2021 itu pendanaan tuh meningkat, kemudian kalau kita lihat dari beberapa startup digital itu melakukan hiring yang sangat besar sekali, kemudian dengan juga salary yang sangat jumbo, disitulah ini yang letaknya mereka tahun depannya tidak dapat melakukan fundraising dengan sebaik tahun 2021. Artinya mereka kan melakukan efisiensi. Nah inilah yang disebut tech winter sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah kita lihat dari tahun 2022, kita sudah sampaikan bahwa akan ada tech winter hingga tahun 2024 awal. Saya rasa di tahun 2024 akhir sampai seterusnya itu akan menjadi normal. Bukan kita naik lagi ya, tapi keadaan normal.
Baik, tapi tadi disampaikan oleh Pak Edi, salah satu faktornya ini adalah era suku bunga tinggi. Ya. Kalau ada kemungkinan The Fed akan memangkas 2 kali di tahun ini, dan artinya Bank Indonesia ada ruang untuk bisa melakukan pemangkasan suku bunga di tahun depan, apakah ini berarti pendanaan dari modal ventura juga mungkin masih akan ada di angka yang sama atau ada kemungkinan untuk melonjak lagi? Iya, kalau kita lihat pemangkasan pun nggak serendah ketika tahun 2021. 2020-2021 The Fed itu sangat rendah sekali gitu kan. Nggak mungkin sebenarnya The Fed itu kembali lagi ke era suku bunga rendah gitu. Kita pasti akan mengalami tetap era suku bunga tinggi walaupun memang menurun. Dan kalau nggak salah untuk tahun ini The Fed itu sudah mengirim sinyal bahwa turun sekali di akhir tahun. Tahun depan tentu mungkin nggak akan seagresif ketika zaman 2020 tahun 2021. Artinya memang tidak akan kembali langsung fundraising akan sangat banyak sekali gitu. Tapi ini akan kembali ke normal. Bahkan kalau saya bilang mungkin ini adalah era-era di mana ya akhirnya startup digital itu dia tadi seperti dikatakan Pak Edi gitu kan. Dia bisa kembali ke konservatif untuk investasinya gitu. Jadi investasinya tidak hanya melulu soal valuasi, tapi juga mereka dituntut untuk bisa menghasilkan profit dan sustain. Kata kuncinya sustain. Baik, kita balik lagi ke Pak Edi. Pak Edi, apakah benar yang tadi disampaikan oleh Pak Huda kalau memang suku bunga pun sudah dipangkas, artinya perbedaannya tidak akan terlalu signifikan dengan saat ini? Mungkin saya beda pendapat sedikit, mungkin lebih optimistik ya kalau boleh ya. Yaitu adalah ini butuh waktu. Kalau tidak hanya The Fed, kemudian Central Bank dari negara-negara lain menurunkan suku bunga, apakah langsung dampak terasa? Enggak. Menurut saya itu butuh waktu lah, mungkin beberapa quarter atau mungkin 1 tahun sampai terasa bahwa animo itu naik. Kenapa? Karena menurut saya investor selalu mencari return. Ya. Dan investor yang sophisticated, ada yang bilang sophisticated, ada yang bilang accredited, tapi memang investor yang tingkat institusi di mana itu memang mayoritas basis dari investor startup, itu biasanya melakukan asset allocation. Ya, dia kalau punya uang banyak, dia akan allocate ya sekian persen untuk yang aman, T-bills, deposito, terus ada yang sekian untuk saham, sekian persen untuk private equity, dan sekian persen juga untuk venture fund, di mana venture fund ini invest ke startup. Saat ini memang alokasi itu turun, ya karena resiko. Tapi nanti kalau misalnya sudah mencari lagi return, biasanya akan kembali lagi itu. Memang butuh waktu, tapi akan kembali lagi mulai investasi ke startup. Karena secara historically, memang risiko tinggi, tapi return dari asset class venture fund atau startups ini ya bisa secara teori lebih tinggi daripada asset class yang lain. Baik, artinya kalau memang pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dilakukan di awal 2025, kapan kira-kira waktu yang dibutuhkan hingga pendanaan dari modal ventura ini bisa menanjak kembali? Tergantung apakah investornya lokal atau investornya asing ya. Kalau asing sih biasanya mereka udah ready ya, dan mereka lebih cepat ya, karena dana kelolaan mereka besar. Visi-visi yang dari Silicon Valley, dari Europe, dari Jepang dan segala macam, ya terutama Jepang kan tetap interest rate terendah gitu. Mereka tetap mencari return. Malah kalau kita lihat yang masih tetap invest ke sini tuh ya Eropa dan Jepang, Korea gitu. Kenapa? Karena di sana mungkin rejim suku bunga juga nggak setinggi di US atau di sini gitu. Mereka tetap mencari return. Itu satu. Yang kedua, mereka mencari inovasi. Seringkali kan institutional investor ini invest tidak hanya untuk mencari return semata, tapi mencari apa yang inovasi yang terbaru. Banyak sekali investor ini juga adalah korporasi, konglomerasi. Dan mereka mencari inovasi baru itu supaya bisa diadopsi inovasi tersebut ke grup mereka atau ke negara mereka. Jadi ya memang invest ke startups itu tidak semata soal return, tapi juga ada inovasi di situ. Dan itu yang mungkin sebagai institutional investor itu terus dicari. Baik.